dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Kasih-Mu sempurna dan indah bagiku, sungguh berharga. Kau di mataku, Kau di hatiku Shalom, shalom Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Pastinya luar biasa. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari di mana kita memperingati hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Namun sebelum kita mau mendengarkan paparan daripada firman Tuhan pada kesempatan ini, mari satukan hati, kita akan berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur kesempatan yang indah. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan seluruh keberadaan hidup kami, roh tubuh jiwa kami Tuhan. Sucikanlah kami di dalam darah-Mu yang kudus, layakkan kami untuk menerima berkat firman-Mu pada kesempatan ini. Juga hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan, kepadanya tambahkan hikmat marifat dan pengurapan-Mu yang selalu baru atas hamba-Mu, biar firman Tuhan pada saat ini boleh memberkati kami semua. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, bagaimana keadaan keluarga Bapak Ibu Saudara? Tentunya sehat-sehat ya.
Itu yang menjadi harapan saya sebagai hamba Tuhan yang terus kami doakan untuk kesehatan setiap keluarga. Karena apa? Karena COVID-19, virus corona, ternyata sudah setahun betah ya tinggal di Indonesia. Dan kita nggak tahu kapan dia akan kembali. Begitu sering kita dengar dari setiap ucapan orang-orang di sekeliling kita. Betah banget sih corona, seperti itu ya Bapak Saudara. Dan pada bulan-bulan ini kita sudah juga menyaksikan, mendengar di mana sudah diadakan vaksin bagi lansia, bagi PNS, bagi guru, para dokter, dan juga orang-orang yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas. Nah, semoga vaksin ini akan berlanjut untuk masyarakat umum, untuk usia di bawah lansia, akan segera dimulai sehingga virus corona ini dapat kita cegah, dapat kita minimalisir ya terjadi penyebarannya atas umat Tuhan, atas orang-orang di negeri tercinta kita yaitu Indonesia. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita memperingati hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jumat yang lalu kita boleh memperingati hari kematiannya, dan saat ini kita tahu bahwa dunia juga merayakan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Demikianlah dengan kebangkitan Tuhan Yesus, iman kita menjadi semakin kuat, pengiringan kita kepada Tuhan juga semakin menyala-nyala. Tema yang akan saya bawakan dalam pemberitaan firman pada saat ini adalah kebangkitan Kristus membawa kehidupan. Bacaan akan kita simak di dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kubur. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah bergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, berita tentang kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga bukanlah isapan jempol atau gosip atau sensasi murahan, melainkan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sebuah fakta. Kebangkitan ini merupakan penggenapan dari apa yang Kristus sendiri pernah katakan di hadapan murid-murid saat itu di Galilea. Dia mengatakan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia dan pada hari ketiga akan dibangkitkan. Firman Tuhan ini di dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23.
Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Yesus pertama diketahui oleh Maria Magdalena dan beberapa perempuan lain. Tadi di dalam Yohanes 20 ayat 1, juga di dalam Lukas 24 ayat 10. Maria segera memberitahukan hal itu kepada dua murid yang ditemuinya, yaitu Petrus dan seorang murid yang lain. Petrus yang baru tiba langsung masuk dan menemukan kain peluh Yesus penutup wajahnya itu tergulung rapi di suatu tempat. Itu membuat mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit. Orang-orang Yahudi mendiskreditkan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus. Mereka menganggap hal itu mustahil dan tidak masuk akal. Mereka menuduh adanya komplotan yang mencuri jenazah Yesus. Bapak Saudara, padahal buktinya ada pada makam Yesus itu sendiri, di mana bahwa kain kafan yang menutupi badan Yesus, tubuh Yesus itu ada di situ. Dan juga yang dikatakan tadi kain peluh itu untuk menutupi wajah Yesus itu juga terlipat rapi ada di situ. Saudara, kalau namanya mayat atau sesuatu yang dicuri itu pasti nggak akan seperti itu. Nggak mungkin sempatnya pencuri itu akan melipat ya kain yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Pasti kalau namanya mencuri, dia lakukan dengan buru-buru, tergesa-gesa, dan semua pasti akan terangkat. Lagi pula pencuri tidak akan menyempatkan diri membuka kain peluh Yesus itu, menggulungnya dengan rapi lalu meletakkan di satu sudut. Kesimpulannya bahwa Kristus sungguh bangkit. Ia tidak dicuri orang. Kebangkitannya benar-benar terjadi. Ya, syukur atas kepekaan daripada penulis mencatat setiap detail dari peristiwa kebangkitan ini. Iman orang-orang Kristen pada setiap zaman semakin diteguhkan ketika menyelidikinya bahwa sekarang tugas kita adalah untuk memberitakan hal tersebut kepada orang-orang yang masih meragukan tentang kebangkitannya, Bapak Ibu Saudara. Peristiwa kematian Kristus dari kayu salib menjadi kesukaan besar, merupakan puncak kesukaan waktu Yesus mati itu. Siapa yang bersuka pada waktu itu? Adalah pemimpin Yahudi, imam besar, ahli Taurat, bahkan orang-orang Farisi dan Saduki dan orang-orang pada umumnya yang membenci Yesus pada waktu itu. Dia pikir selesai sudah riwayat tentang Yesus. Inilah sebabnya mereka mendengar kabar tentang kebangkitan Yesus itu begitu terkejut. Mereka kelabakan dan mereka mencari cara bagaimana supaya berita itu tidak tersebar kemana-mana. Mereka pun memberikan sejumlah uang kepada para prajurit untuk menutup mulut mereka dan untuk memberikan berita bohong kepada orang-orang bahwa mayat Yesus sudah dicuri oleh murid-muridnya sendiri. Seperti itu Bapak Saudara yang terjadi. Tetapi apa? Meskipun demikian bahwa kabar kebangkitan Kristus itu tetap tersiar luas sampai kemana-mana. Uang tutup mulut tidak mampu membeli kebenaran bahwa Kristus benar-benar telah bangkit. Nah, mari kita mempelajari beberapa hal tentang kebangkitan Kristus ini. Bahwa kebangkitan Kristus ini sebagai penegasan bahwa satu, ia adalah kehidupan. Di dalam dia ada kehidupan, bukan sekedar hidup Bapak Saudara, melainkan kehidupan yang kekal. Dan memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Kristus adalah Tuhan. Dia bukan manusia sembarang manusia yang pada waktu itu orang pada zamannya mengenali bahwa Yesus adalah anak seorang tukang kayu. Tetapi di sini kebangkitan Kristus menyadarkan kepada orang pada waktu itu
bahwa benar Dia adalah anak Allah, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang kedua, Bapak Saudara, kebangkitan Kristus bukti bahwa Dia adalah yang akan membawa kita untuk pergi kepada Bapa, ke rumah Bapa, yaitu surga yang mulia. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini Yesus katakan. Dan kita sampai saat ini mempercayai hal demikian, Bapak Saudara. Yang ketiga, kebangkitan Kristus membuka babak baru hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan tadinya sudah terputus, sudah tidak nyambung lagi, Bapak Saudara. Dan ancamannya karena hubungan kita terputus, bahwa kita akan masuk ke dalam api neraka. Tapi di sini kita bersyukur dengan kebangkitannya, kita menjadi terhubung kembali. Dosa yang memisahkan kita dengan Allah itu telah digantikan oleh Yesus sendiri. Dia yang di kayu salib itu mati, menerima kutuk dosa adalah dosa kita yang ditebusnya. Selanjutnya kita akan menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan, yang sudah dibenarkan, yang sudah diampuni, yang sudah dipulihkan. Dan kita bersyukur melalui kebangkitannya iman kita semakin bertumbuh. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pengiringan kita selama ini. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman pengharapan kita kepada Kristus. Dan saat itu Tuhan menyatakan kuasanya yang luar biasa, bahwa Dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Yang keempat, bahwa kebangkitan Yesus dari kematian adalah mujizat yang terbesar di dunia ini. Ya, Bapak Saudara, pada waktu kebangkitannya itu dunia menjadi bersuka cita. Ya, waktu itu serasa yang tadinya murid-murid Tuhan ketakutan, mereka bersembunyi, mereka takut ditangkap, dianiaya seperti Yesus. Tapi begitu Yesus bangkit, menjadi kesukaan yang besar. Dia boleh berani kembali tampil dan dia merasakan sukacita yang begitu besar. Demikian kita juga anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus saat ini. Dengan kebangkitan Yesus, kita memiliki kehidupan yang baru, harapan yang baru di dalam Tuhan, semangat yang baru. Mari Bapak Saudara, dengan kebangkitan Kristus, bangkit juga iman percaya kita. Bangkit juga kita dari kelesuan iman. Kita mau tampil sebagai pemenang-pemenang. Karena Yesus sudah menang atas maut. Atas kuasa maut dan kuasa dosa. Saat ini dengan menerima kebangkitannya, juga kita mau bangkit hidup di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Hidup baru di dalam Tuhan. Memiliki roh yang menyala-nyala. Mari bangkitkan iman percayamu. Bangkitkan kerajinanmu dalam mengiring Tuhan. Bahkan melayani Tuhan. Karena apa Bapak Saudara? Bahwa Tuhan Yesus segera datang. Memang sudah digenapi tentang kematian dan kebangkitannya. Bahkan Tuhan naik ke surga. Yang nanti kita juga akan rayakan. Tetapi satu hal yang masih kita nantikan tentang mujizat yang besar tentang Yesus ini adalah kedatangannya yang kedua kali. Dia akan datang sebagai mempelai laki-laki yang akan menjemput kita, umat pilihannya, untuk dibawa masuk ke dalam perjamuan anak domba, dalam pesta kawin anak domba. Kita akan bersuka cita bersama Tuhan Yesus
untuk selama-lamanya. Karena itu, Bapak Saudara, dalam menanti satu peristiwa yaitu tentang kedatangannya yang kedua kali, kita mulai menjaga iman kita supaya kita tidak jatuh di dalam dosa, supaya kita fokus kepada Kristus, kita setia kepada Tuhan dalam pengiringannya sampai Dia datang kembali. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus menuntun orang percaya agar selalu hidup setia dan benar sesuai firman-Nya. Khususnya di tengah arus dunia dengan segala problematik yang ada. Kita tahu bahwa hari-hari ini, Bapak Saudara, keadaan dunia semakin sulit, semakin tidak jelas, ya, semakin mengguncangkan dan mengkhawatirkan. Badai silih berganti menghantam kehidupan manusia, dan kita lihat segala peristiwa banyak terjadi di negara kita, bahkan dunia pada umumnya. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita setia kepada Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang diselamatkan, hidup sebagai pemenang, dan kita tidak akan mengalami apa yang namanya aniaya besar saat nanti antikris akan mengganggu dunia ini sebelum Tuhan Yesus datang. Kesimpulannya, Bapak Saudara, dalam pembacaan firman, renungan firman Tuhan saat ini, bahwa Kristus sungguh bangkit. Ia hidup, bukan dicuri orang. Karena Dia bangkit, ada hari esok. Karena Dia hidup, maka ada kehidupan yang kekal. Mari Bapak Saudaraku, firman Tuhan yang singkat ini biar merema di dalam hati kita. Pesan khususnya bahwa kita rayakan kebangkitan Tuhan saat ini bukan sebagai tradisi semata, bahwa kita selalu setiap tahun merayakan Paskah, tapi semakin membawa kita lebih mendekat kepada Tuhan. Dan ini adalah waktu dan kesempatan yang tidak bisa kita sia-siakan, karena Maranatha, Tuhan segera datang. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sungguh bangkit. Karena Engkau bangkit, maka ada hari esok. Karena Engkau hidup, maka ada kehidupan di dalam hidup kami. Kami mau bangkit dalam roh kami di dalam Tuhan, dalam iman percaya kami. Kami mau bangkit dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, semakin diperbaharui. Kami mau bangkit kesetiaan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu dan setia dalam pengiriman kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh merema di hati kita dan kita mau lakukan itu di dalam kehidupan kita. Sebelum mengakhiri ibadah pada siang hari ini, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini, jangan lupa sharingkan kepada teman, saudara, keluarga, bahkan rekan-rekan di grup Anda, supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara diberkati. Dan kemudian jika saudara ingin memberkati pekerjaan Tuhan di gereja GGP Masmuria, nanti ada di dalam channel YouTube ada nama bendahara kami. Silakan boleh memberkati gereja kami melalui bendahara yang ada. Dan juga mengingatkan 5M, karena meskipun saat ini sudah banyak yang vaksin, bukan berarti corona sudah lenyap, sudah pulang, sudah pergi dari tempat kita.
Jangan lupa 5M, yaitu memakai masker dimanapun kita berada, mencuci tangan sesering mungkin dengan air yang mengalir, menggunakan sabun, kemudian selalu menjaga jarak dalam pertemuan dengan orang-orang di sekitar kita, dan menjauhi kerumunan. Kemudian kita akan mengurangi mobilitas interaksi di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari angkat tanganmu, kita akan menerima berkat firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera dari Bapa di surga melalui anak-Nya yaitu Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan Allah Roh Kudus. Kiranya menguatkan kita, menghibur kita, memberkati kita. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua, menjemput kita para salehnya. Haleluya. Amin. Salam Mas Meriam. Yes, maju terus.